Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih perkenankan kita berada di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kajian fikih dari kitab Kifayatul Akhyar pada program Kupas kitab Kifayatul Akhyar SMP Islam Al-Azhar 9 kita mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang fikih saum dan juga kesadaran untuk bisa menjaga puasa kita sehingga tidak terjatuh kepada yang membatalkan puasa secara fikih. Begitupun mudah-mudahan terjaga juga dari yang bisa menggugurkan pahala puasa. Bisa jadi secara fikih kita sah puasanya, tetapi kita bisa berkurang pahala puasanya akibat kita tidak terjaga dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Kita lanjutkan kajian kita. Kata qala sebagaimana pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ini menunjukkan yang berkata adalah Abu Suja, penulis kitab Ghayah al-Ikhtisar. Berkata beliau Abu Suja, walladzi dan yang yuftiru membatalkan bihi dengannya as-shaimu orang yang berpuasa, asyratu asya'a ada 10 hal yang membatalkan puasa. Orang yang berpuasa akhirnya batal itu disebabkan 10 hal. Ma wasala, yang pertama adalah sesuatu yang masuk, ya, wasala amdan secara sengaja ilal jaufi ke al jaufi rongga perut kita, atau ar-ra'si kepala, ra'si kepala, atau al-huknah itu injeksi, ya, sesuatu yang dimasukkan ke dalam, ya, seperti suntikan. Min ahadis sabilaini, min dari ahadi salah satu as-sabilaini dua jalan, yaitu jalan depan dan belakang, kubul dan dubur, ya, kemaluan kita atau jalan lubang dubur kita. Kalau itu ada huknah, ada dimasukkan sesuatu, maka itu batal. Kalau suntikan normal, artinya kita seperti vaksin, ya, kita suntik karena sakit, melalui suntikan tadi ada yang masuk, maka tidak batal karena bukan pada lubang tubuh. Kalau suntikan vaksin atau kita sakit, ya, itu tidak batal. Al-huknah di sini adalah min ahadis sabilaini. Huknahnya, suntikannya ke salah satu dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Wal qai'u amidan, dan muntah secara sengaja. Wal wat'u, dan hubungan suami istri, fil farji, di kemaluan. Wal inzal, dan keluar sperma, an mubasyaratin, disebabkan bersentuhan, ya, akibat bertemu kulit. Wal haidu, dan haid, menstruasi. Wan nifasu, dan nifas. Wal junun, dan gila, ya, hilang akal. Orang yang hilang akal batal dia puasa dan wajib dia kemudian nanti akan mengqadanya jika dia sudah sembuh. Wariddatu, dan murtad, orang yang murtad, ya, dia tadinya Islam kemudian keluar dari Islam, saat dia bulan Ramadan dia murtad, maka dia batal puasanya tapi dia wajib mengqadanya nanti. Idza, apabila sahha sah as-saumu saum puasa bisyurutihi dengan syarat-syaratnya wa arkanihi dan rukun-rukunnya, falibutlanihi asbabun, maka bagi yang membatalkan puasa itu hanya karena sebab-sebab saja, ya. Jadi pada dasarnya asalkan terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, selesai, puasa itu sah. Adapun falibutlanihi asbab, puasa tadi bisa batal hanya karena sebab-sebab ini semata. Pada umumnya normalnya kita tidak batal puasanya kecuali karena hal-hal yang seperti ini disebutkan tadi ada 10, ya. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Minha, antara lain, yang membatalkan itu minha, antara lain, sebagian dari membatalkan tadi idkhalu ainin, memasukkan zat, ya. Apakah rokok bukan zat? Rokok ada zatnya, dia masuk sehingga batal puasanya, ya. Ada zat yang masuk ke dalam tubuh kita, maka itu ain. Minaz zahiri, dari zahir, dari luar, ilal jaufi, ke dalam perut kita, dalam diri kita. Wa arada asy-syaikhu bil jaufi, dan syekh yaitu Abi Syuja
menghendaki dengan kata-kata al-jawf maksudnya adalah al-batnu. Wa arada asy-syaikhu bil sawfi al-batna, yang dimaksud jawf adalah perut. Walihadza, oleh karena itu, zakarahu mu'arrafan, beliau menyebutkannya dengan bentuk ma'rifat, al-jawf gitu ya, yaitu al-batnu, maksudnya jawf adalah batnu. Walihadza saghalahu ba'da dzalika dzikrar ra'si awal huknah, oleh karena itu maka dibolehkan baginya amat wajar setelah itu disebutkan ba'da dzalika, setelah menyebutkan jawf, beliau syekh menyebutkan zikrar ra'si, menyebutkan kepala ya, wal huknah dan suntikan. Jadi seolah-olah kalau hanya perut saja hanya itu yang batal, padahal kepala, sesuatu yang masuk ke dalam kepala kita lewat telinga itu juga batal, huknah lewat suntikan itu juga batal. Wa minha, dan sebagian dari yang membatalkan adalah al-qai'u, muntah amidan secara sengaja. Fa innahu mubtilun, maka muntah demikian mubtilun, membatalkan. Wa minha, dan sebagian dari mubtilat tadi al-qai'u, muntah amidan secara sengaja. Fa innahu, karena sesungguhnya al-qai'u mubtilun, membatalkan. Wa fihi, dan di dalam redaksi ini ihtirazun, menjaga, dikeluarkan an ghairil amid, bagi orang yang tidak sengaja. Kalau muntah tidak sengaja maka tidak batal. Jadi ihtiraz, menjaga, artinya tidak termasuk, tidak batal bagi ghairil amid, orang yang enggak sengaja. Wa qad marra, dan telah lewat daliluhu, dalilnya. Wa minha, dan sebagian dari yang membatalkan adalah al-wat'u, hubungan suami istri, fil farji, di kemaluan. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Sudah dibahas tadi ya, bahwa ini juga sengaja, kesadar dan sebagainya. Wa kadza al-inzal, dan demikian pula inzal, keluar sperma, mengeluarkan sperma, ini juga batal. Yakni yang dimaksud inzal adalah khurujul mani, keluarnya mani, sperma, bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Jadi dalilnya adalah ijma' bahwa hal tersebut bisa membatalkan puasa. Wa qauluhu an mubasyaratin, dan ucapannya Syekh yaitu Abi Syuja, kenapa memilih an mubasyarah, redaksinya an mubasyarah, karena bersentuhan. Yakni yang dimaksud adalah sawaun kana haraman, apakah hal tersebut adalah haram, keluarnya sperma tadi dengan cara haram, ka ikhrajihi biyadihi, sebagaimana dia mengeluarkan sperma tadi biyadihi, dengan tangannya. Nah ini haram ya, jadi itu batal. Au ghaira muharramin, atau tidak haram, jadi keluar spermanya tidak haram tetapi tetap batal gitu ya. Pokoknya mubasyarah, mubasyarahnya dengan tangan dia sendiri yang itu adalah haram, itu batal. Atau mubasyarahnya yang tidak haram, keluar spermanya dia tidak haram, ka ikhraji, sebagaimana dikeluarkan biyadi zaujati, dengan tangan istrinya, au jariyatihi, atau budaknya, hamba sahayanya, ini tidak haram tetapi batal, sama ya. Jadi ghairu muharramin, tidak haram mengeluarkan sperma dengan tangan istrinya atau budaknya, tetapi batal puasanya. Kaza qalahu ba'du asyurrah, demikian diucapkan oleh sebagian para ahli syarah yang mensyarah kitab ini, yang memberikan catatan-catatan, penjelasan-penjelasan tambahan, mengatakan hal demikian. Wajhul iftar annal maksud al-a'zam, yang wajah batalnya ya, batal itu annal maksud al-a'zam, tujuan paling utama, minal jima'i, dari hubungan suami istri, adalah al-inzal, keluarnya sperma ya. Jadi dengan keluarnya sperma ini maka batal ya, jima ya kan pasti dengan adanya keluar sperma. Fa idza khurrima al-jima'u wa aftara bila inzalin kana al-inzalu aula bidzalika. Fa idza khurrima al-jima'u, apabila diharamkan hubungan suami istri ya, wa aftara, dan dia berbuka ya, dia batal dengan adanya jima tadi, bila inzalin, meskipun tanpa keluar sperma. Jadi jima tadi, hubungan suami istri meskipun tidak keluar sperma, itu batal, dan dia dapat kafarat, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu nggak bisa, maka dia memerdekakan budak dulu, kemudian puasa
2 bulan berturut-turut baru memberikan 60 orang miskin. Bila inzal, meskipun tanpa keluar sperma itu tetap batal aftoro. Kanal inzalu aula bidzalika, maka keluarnya sperma itu lebih utama untuk batal, ya. Jika hubungan suami istri tanpa keluar sperma saja batal, apalagi keluar sperma itu lebih layak untuk membatalkan puasa, ya, gitu. Berikutnya kita lanjutkan. Wahtaraza asy-syaikhu bil mubasyarah. Imam Abi Syuja menjaga, ihtaraza itu mengeluarkan atau mengecualikan. Dengan kata mubasyarah membatasi, amma idza anzala bil fikri, dari sesuatu apabila keluar sperma tadi keluarnya dengan berpikir, dengan menghayal, ya, tanpa ada mubasyarah, tanpa ada bertemu sentuhan kulit, ya, tanpa ada seperti itu, hanya berfikri, dengan menghayal, pikiran, au ihtilam, atau mimpi basah, dia lagi tidur kemudian mimpi basah. Nah, ini tidak batal. Wala khilafa annahu la yuftiru, dan tidak ada perbedaan ulama, sesungguhnya hal ini la yuftiru, tidak membatalkan, bizalika, dengan sebab tersebut, ya, karena memang tidak sengaja, tidak untuk istimna tadi. Wadda'a ba'duhum al-ijma'a ala zalika, dan sebagian ulama mendakwakan bahwa yang seperti ini merupakan ijma'. Jadi ada pengakuan dari para ulama, sebagian ulama, bahwa keluar sperma tanpa sengaja karena dia mimpi di tengah siang, ya, siang bolong, kemudian dia mimpi dan keluar sperma, itu tidak batal. Hal demikian merupakan ijma', ya, ala zalika, atas hal ini, ijma' para ulama, ya, karena memang tidak sengaja. Itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang bersih dari haid dan nifas, ya. Jadi agar saum kita sah, yaitu kita sudah suci dari haid dan nifas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, karena memang demikian, sangat detail fikih ini, kadang terlalu vulgar bahasanya, tetapi memang inilah yang diinginkan, sehingga potensi pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab dengan detail dari syarah penjelasan dari kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.